Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudya Lambang, di kelas online LMB 2.0. Susunan sesi pada webinar malam ini, yaitu satu pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi dari narasumber, dari Coach Huda, minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian yang ketiga adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dari Coach Huda dan diakhiri dengan penutup. Materi pada malam hari ini sangat-sangat menarik, yaitu omset melesat dengan satuan sepatu yang akan dijelaskan oleh Coach Huda. Beliau adalah founder dari Fortuna Laundry Pivot Cleaner. Betul ya Coach ya? Betul. Ya, tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Huda. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya ingin bercerita dulu ya. Monggo. Kalau lihat dari temanya, apa tadi Mbak? Omset melesat dengan satuan sepatu. Omset melesat dengan satuan sepatu. Nah, mungkin saya akan flashback ke belakang. Kenapa? Karena di sini saya akan bercerita dulu mengenai latar belakang saya di dunia laundry. Jadi di tahun 2017 pertengahan, sekitar bulan Oktober, di situ saya baru mengawali bisnis laundry, yaitu dengan satu mesin cuci aja. Alhamdulillah sekarang sudah 10 mesin washer and dryer. Dengan berjalannya waktu beberapa bulan, ternyata bisnis laundry itu tidak seindah yang saya bayangkan ya teman-teman awalnya. Soro tiba Bisa. komplit. Tulang aja ya coach ya. Nggak seindah konten. Benar banget Mas. Dari sini saya coba mencari celah. Dengan dulu awalnya saya itu buka laundry kiloan saja. Belum ada laundry satuan, bahkan laundry satuan di pakaian pun belum ada, masih laundry kiloan. Benar-benar murni di laundry satuan, mungkin cuma di spray sama selimut, sudah itu aja. Di sini saya merasakan setelah berjalan beberapa bulan, itu kok ternyata alhamdulillah hasilnya segitu-gitu aja ya. Dibandingkan dengan rasa capek, waktu yang sudah kita luangkan, bahkan saya pernah mengalami itu sampai subuh baru selesai kerja di awal-awal buka usaha laundry. Menurut saya ini, wah, nggak adil ini. Antara hasil sama tenaga yang sudah dikeluarkan kok nggak imbang gitu. Akhirnya saya coba ngulik-ngulik di Facebook, di website, searching juga. Di situ saya ketemulah dengan Mas ini, Kris Mardianto. Kami, ternyata beliaunya sudah jalan beberapa kali pelatihan, dan ternyata pesertanya juga sangat banyak sekali. Saya coba kulik-kulik ke teman-teman, beberapa teman-teman saya di luar, kayak teman-teman wartawan, ternyata ada yang ngasih informasi loh. Di Malang ada perintisnya ini untuk dunia laundry, cuman mungkin lebih spesifiknya di dunia laundry sepatu, khusus laundry sepatu. Coba cari informasi. Nah, dari situ saya akhirnya coba cari informasi. Setelah ketemu Mas Kris Mardianto tadi itu, saya coba kontak, Mas, kapan ada rencana pelatihan di Jawa Timur atau bahkan di Malang? Ternyata dari beliaunya nggak ada. Akhirnya dari situ, setelah saya sering-sering tanya, dikasihlah kontak dari Mas Dedi Javas, Om Dedi Javas. Nah, itu juga mentor pelatihan cuci sepatu. Bergabunglah saya di situ. Setelah saya ikut beberapa kali pelatihan, selain dari Javas itu, disitulah saya, ternyata lumayan ya.
dengan adanya layanan laundry sepatu ini atau spesialis cuci sepatu dengan treatment khusus dan ilmu khusus, ternyata bisa menghasilkan cuan. Nah, dari pelatihan itu saya disadarkan bahwa jangan takut-takut untuk memberikan harga. Coba cek di pasaran. Saya cek di pasaran di Malang, macam-macam. Ada yang mulai 20.000, 25.000, 30.000, bahkan ada yang sampai waktu itu 60.000. Itu yang 60.000 itu punyanya Sus and Care, franchise-nya dari Dr. Tirta yang sudah go internasional itu bahkan. Nah, dari situ saya pelajari kenapa dia kok berani mahal ya. Padahal posisi outlet dari Sus and Care ini di lingkungan mahasiswa. Padahal kalau di lingkungan mahasiswa itu sulit kita kalau mau pasang harga mahal. Awalnya gitu coba saya pahami pelan-pelan. Oh iya, ternyata dengan harga, sebenarnya bukan harga mahal sih, harga yang pantas dengan layanan kita sebenarnya, dengan ilmu yang sudah kita praktekkan di situ, kita pelajari, tenaga yang sudah kita keluarkan, dengan berbagai jam terbang juga sih tentunya, itu sebenarnya sudah cukup pantas dengan harga 60.000 itu. Bahkan sekarang sudah mencapai harga 80.000 per pasang Sus and Care itu. Nah, dari situ akhirnya saya coba kembangkan terus dengan cara ikut-ikut pelatihan. Nah, saya di sini merasa nggak masalah lah untuk keluar uang ikut-ikut pelatihan. Ternyata di situ juga banyak ilmu. Nah, dari beberapa pelatihan itu, khususnya di pelatihan cuci sepatu ya teman-teman. Dari pelatihan cuci sepatu itulah saya banyak dapat untuk melakukan di treatment produk-produk lain. Bukan hanya di sepatu, bisa di tas. Terutama tas-tasnya cewek itu. Yang mahal-mahal, harganya nggak masuk akal itu ya. Itu tentu sangat membantu waktu pengerjaan. Selain tas ada helm juga, ada jaket kulit. Bahkan dari beberapa pelanggan yang notabene orang-orang berduit ya, orang-orang kaya itu punya brand baju yang sangat mahal, itu yang perlu perlakuan khusus. Ternyata itu juga bisa diterapkan dari ilmunya cuci sepatu juga. Atau bahkan perlengkapan mereka yang untuk golf itu juga bisa diterapkan dari ilmu cuci sepatu. Nah, dari situ saya membaca peluang, ternyata dari ikut pelatihan cuci sepatu ini banyak juga ya yang dapatkan, nggak cuma cuci sepatu aja. Itulah sekilas latar belakang saya sebelum saya benar-benar menerjuni di dunia cuci sepatu, teman-teman. Baik. Ini selanjutnya, kalau untuk pembahasan berikutnya mungkin lebih ke peluang aja ya. Lebih ke peluang bisnis usaha cuci sepatu. Atau bahkan bisa dikolaborasikan dengan usaha teman-teman yang sudah jalan sekarang. Yaitu laundry kiloan atau laundry pakaian. Atau bahkan yang sudah jalan dengan laundry khusus cuci sepatu. Di sini peluangnya masih sangat besar. Jadi zaman sekarang itu penggunaan sepatu sudah bukan suatu kebutuhan semacam untuk olahraga saja atau untuk kantoran saja. Tapi penggunaan sepatu sekarang sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup. Dari situ peluang yang kita baca untuk meningkatkan kualitas dari kemampuan kita, termasuk kualitas dari layanan kita. Atau bahkan layanan, istilahnya layanan tambahan di laundry kiloan kita. Loh Mas, tapi sekarang kan banyak banget ya apa? Oke, saya ulangi di peluang usaha cuci sepatu ya, atau layanan cuci sepatu di laundry kiloan kita. Jadi peluang ini sebenarnya masih sangat besar meskipun dengan banyaknya atau menjamurnya usaha cuci sepatu dari kalangan mahasiswa atau bahkan dari golongan yang benar-benar pebisnis. Bahkan sudah ada salah satunya tadi Sus and Care yang sudah masuk di Malang. Musdeo juga sudah ada beberapa cabang bahkan di Malang. Dan Majapahit itu juga sudah ada di Malang. Sudah ada 2 cabang atau berapa itu? 3 cabang, sekitar 3 cabang. Nah, justru dari
banyaknya itu, dari banyaknya pengusaha-pengusaha laundry khusus cuci sepatu ini, di sini sudah sangat jelas peluangnya. Bahkan di Malang ini dengan istilahnya kota mahasiswa, banyaknya perkantoran, saya yakin nggak akan mencukupi dengan Ya. banyaknya layanan laundry sepatu ini. Jadi nggak usah berkecil hati buat teman-teman untuk menambah layanan di laundry kiloannya, yaitu laundry cuci sepatu. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan pelatihan atau pembelajaran teknik cuci sepatu yang benar, kita akan banyak mendapatkan ilmu untuk menangani treatment-treatment khusus pada pakaian, pada tas, pada jas yang biasanya banyak orang yang minta dry clean. Nah, itu kita di situ bisa mengarahkan untuk treatment khusus. Ilmunya sama sekali, nggak jauh beda dengan cara mencuci sepatu. Itulah peluangnya yang harus kita manfaatkan. Sayang sekali kalau nggak kita manfaatkan. Kemudian untuk kebutuhan layanan cuci sepatu pun juga nggak membutuhkan yang istilahnya biaya yang cukup besar. Jadi dulu saya mengawali layanan cuci sepatu ini nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pembelian alat. Alat saya dulu cuma lapis microfiber, sikat, sama cleaner, itu aja sudah cukup. Akhirnya dengan dikenalnya layanan saya, itulah banyak pelanggan-pelanggan yang mempercayakan barang-barangnya untuk dicucikan ke tempat saya. Cukup murah biayanya. Saya yakin di sini teman-teman LMB 2.0 ini sudah paham banget lah. Mungkin untuk memperdalamnya itu yang perlu diperlukan waktu khusus. Ya. Saya yakin juga diperlukan biaya khusus juga ini nanti. Betul. Untuk menambah alat lah. Paling tidak untuk menambah alat. Paling tidak untuk menambah alat. Apa sih alatnya cuci sepatu ini? Yaitu tadi cuman lap microfiber, sikat, cleaner, apalagi. Mungkin untuk tambahan buat treatment itu seperti conditioner leader, terus kemudian apa ya? Saya kira cuman itu aja sih. Intinya cuman di cleaner, kemudian sikat, sama lap microfiber ini aja udah. Saya kira udah cukup. Saya kira itu dulu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke teman-teman. Oke, wah Dari mantap nih. teman-teman biar ada interaksi. Gimana Mas Pram? Ya. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk mengisi formulir absensinya, presensinya. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Ini pertanyaan pertama dari saya nih, Coach. Ini bagaimana ya cara merubah mindset pengusaha laundry dari kiloan ke satuan? Karena kalau ikut pelatihan atau workshop ini banyak teman-teman yang ragu-ragu. Ini kok mahal ya? Nah, itu gimana? Cara merubah pola pikir, mindset bagi para pengusaha kita tuh bagaimana, Coach? Intinya memang harus yakin dulu Mas Pram ya. Kita nggak boleh ragu-ragu, apalagi ini soal ilmu. Ya. Apalagi soal ilmu. Kalau bicara pelatihan loh, pelatihannya kok mahal ya, untuk kelas basic aja sekitar paling murah sekarang sekitar 500-600-an lah gitu ya, sekitar segitu. Betul. Itu kalau kita terapkan di langsung kita mau praktek atau langsung buka layanan, oke lah, kita nggak punya ilmu sama sekali. Ya. Tapi ingat, kita di sini punya teman-teman atau punya saudara di LMB 2.0. Itu yang sudah beberapa kali ikut pelatihan dan sudah buka layanan cuci sepatu. Terima aja dulu semua. Saya yakin untuk ngejar omset 600.000 atau bahkan 2 juta, 6 juta pun nggak sampai sebulan udah ketutup gitu. Yang penting harus yakin aja. Sekarang alat cuci sepatu ini apa ya? Sikat tadi. Ini sikat paling mahal cuman 60.000 lah untuk yang premium, yang bulu kuda ini. Terus kemudian cleaner standar ada yang jual mulai 25.000, ada yang sampai 60.000, ada yang lebih mahal juga. Saya kira masih terjangkau semua lah. Kalau dibandingkan dengan laundry kiloan,
sekarang kita kalau misalkan mau mengejar angka 300.000 dari laundry kiloan, kita butuh berapa kilo? Harga per kilo kita berapa? Betul. Terus kemudian resiko kehilangan, resiko kerusakan. Betul. Nah, dari situ. Hmm. Kalau dari laundry sepatu atau layanan lain lah yang satuan, itu mungkin cuma beberapa pieces atau berapa pasang aja. Iya, betul. Dengan pengerjaan yang sangat singkat. Betul. Makanya tadi saya sampaikan, pengalaman saya dari ikut pelatihan laundry sepatu ini, saya banyak sekali dapat ilmu untuk saya terapkan di treatment khusus, entah itu di pakaian, entah itu di tas, entah itu di helm, entah itu di mental, atau bahkan yang sempat booming beberapa tahun terakhir ini yaitu carsobet, laundry carsobet, karpet, spring bed. Itu sama persis. Cuman mungkin tinggal modifikasi ini aja apa? Chemical-chemicalnya aja. Itu cuma butuh waktu berapa lama sih itu untuk sampai mengerjakan sampai selesai itu. Kalau kita bandingkan dengan laundry kiloan, ya beda lah, beda. Meskipun kita juga nggak bisa meremehkan atau meninggalkan laundry kiloan kita ya. Pengalaman di waktu COVID kemarin itu, justru laundry kiloan itu yang alhamdulillah kalau di tempat saya sangat membantu. Sangat membantu sekali. Jadi begitu Mas Pram. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Coach dari Coach and Laundry Rahman ini. Izin bertanya Coach, bagaimana cara memberikan mindset, mungkin edukasi ke pelanggan, cara cuci sepatu nggak harus branded, mungkin nggak pemikiran dari pelanggan kita. Ini kalau cuci sepatu nanti mahal. Bagaimana cara mengedukasi customer ini Coach? Untuk mengedukasi customer, mungkin sepatunya yang sepatu yang maaf ya, yang 50.000 ke bawah gitu ya. Mungkin ya. Nggak apa-apa. Kita buka aja layanan yang khusus laundry sepatu, istilahnya standar gitu. Mungkin nanti ada layanan cuci sepatu yang premium. Kita pasti bisa lah kira-kira sendiri itu nanti. Kita kasih harga berapa, kita kasih harga berapa untuk yang premium, untuk yang standar. Itu bisa lah. Kita perhitungkan sendiri itu nanti masih bisa. Tidak harus yang branded juga yang kita layani. Semua bisa kita layani. Dan sebenarnya harus bisa kita layani semua itu. Iya, betul. Jangan sampai orang balik dari laundry kita gara-gara nggak ada layanan di kita. Sayang sekali itu. Mungkin menyambung dari Coach sudah sampaikan tadi, bagaimana cara gampangnya menghitung apa ya HPP. Nah, kan ada layanan yang biasa, ada layanan yang premium. Nah, biar kita sebagai pengusaha itu nggak rugi itu gimana, Coach? Saya kira gini, Mas Bram. Kalau untuk standar laundry cuci sepatu ya, iseng-iseng saya hitungan kasar itu, HPP-nya sekitar antara 9.000 sampai 12.000 per pasang. Wah, mantap. Ya. Jadi, mohon diulang Coach, berapa? Untuk cuci sepatu aja itu HPP-nya sekitar 9.000 sampai 12.000 per pasang. Itu masih bisa lagi sebenarnya. Itu saya ambil estimasi yang paling mahal, paling tinggi. Ini sampai di packaging ya Coach ya? Sampai di packaging, sepatu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Coach dari Ibu atau Bapak Riswandi. Bagaimana cara triknya membujuk pelanggan supaya mau menggunakan layanan laundry sepatu premium dibandingkan laundry sepatu reguler yang lain? Jadi begini, siapa tadi Pak Riswanda? Pak Riswanda apa Bu Riswanda ini? Bu Riswandi atau Bapak Riswandi? Bapak Riswandi dari Bapak Hanca Riswandi. Garafi. Ya, silakan Coach. Jadi kembali lagi ke pengalaman saya. Kebetulan di tempat saya ini harga cuci sepatu standar itu 40.000 per pasang. Kenapa saya berani kasih tarif segitu? Saya pertimbangannya adalah rata-rata setelah saya
cross check ke beberapa teman atau beberapa outlet laundry khusus cuci sepatu, itu dimulai harga 20.000 sampai 60.000 per pasang. Ya. Nah, saya ambil di tengah-tengahnya saja. Saya nyoba ambil di tengah-tengahnya saja. Dan saya coba di sini untuk membaca peluang untuk perang di atas, istilahnya atas harga saya. Jadi yang di 60.000 tadi. Kalau saya mau perang di 20.000, di harga 20.000 ini terlalu banyak pesaingnya. Capek yang di bawah. Terus gimana caranya untuk membujuk? Ya dari harga itu tadi. Salah satunya dari harga. Sekarang orang punya harga barang atau harga sepatunya mahal. Kalau kita cuci dengan ongkos umum rata-rata 20.000 atau 25.000, saya rasa orangnya akan ragu-ragu ya. Betul, betul. Ini sepatu saya harganya mahal. Sepatu Betul. saya harganya mahal, masa dengan harga segitu gitu loh. Betul, betul. Ya. Dan itu pernah saya alami dan sering, bahkan sampai sekarang pun masih jadi langganan. Ini ada customer dari Belanda, Mas Pram. Ya. Saya sendiri juga kok dapat pelanggan dari Belanda, nyampe Belanda, ini tahunya dari mana gitu. Argosari, Cepet Terminal, pinggir sawah, kok dikenal bang sampai ya itu tadi, ternyata dari beberapa kali saya nerima customer, itu khususnya tas-tas branded, sepatu-sepatu branded, itu ternyata mereka juga punya komunitas. Nah, dari komunitas ini sebenarnya kita juga bisa masuk, di situ ada peluang yang sangat besar. Nah, kebetulan yang masuk ke tempat saya ini komunitas beberapa tas branded itu salah satunya. Nah, dikenal dari tas brandednya itu, Mas bisa sepatu. Ini saya ada sepatu, sekalian lah mau saya ikutkan. Saya kirim ke Indonesia mumpung saya lagi di Singapura. Nah, dengan harga, mungkin dengan harga itu tadi. Dengan harga yang pantas ya, bukan harga yang mahal kalau menurut saya. Dengan harga yang pantas. Mungkin akhirnya orang-orang yang punya barang branded ini lebih percaya ke kita daripada ke beberapa kompetitor atau teman-teman kita sendiri yang harganya relatif di bawah kita. Sekarang harga tas 40 juta. Masa mau kita kasih harga 5.000? Atau ini saya pernah juga dapat LV, sepatu LV, harga secondnya aja 15 juta. Masa mau saya kasih harga 40.000 harga standar saya? Brodol nanti tasnya. Nah, namanya. Akhirnya saya kasih harga khusus memang, harga premium. Iya, betul. Nah, dengan kita menentukan harga yang pantas, akhirnya kita pun juga memantaskan diri waktu kita proses pencucian atau proses spa. Punya orang tadi, oh ini barang mahal, brand bagus, brand internasional, saya mengertinya harus lebih hati-hati. Nah, di situ mungkin akan timbul sebuah tanggung jawab saat kita mengerjakan. Nah, disitulah mungkin dengan hasil kerja kita akhirnya bisa dipercaya sama orang. Tentunya sebelumnya dengan beberapa kali promo ya, untuk mengenalkan, minimal kan orang harus kenal dulu sama kita. Betul, betul. Entah itu lewat medsos, entah itu kita masuk ke komunitas mereka, lewat apalah masuknya. Beberapa komunitas motor, itu saya bisa masuk ke kolektor helm. Nah, terus sepatu motor, itu termasuk peluang beberapa komunitas itu. Terus teman-teman basket, teman-teman futsal, itu harus kita manfaatkan. Apalagi kalau ibu-ibu sekarang ya maaf, itu kan lagi tren Zumba, senam, aerobik. Kita masuk aja, kita ngikut aja. Terutama ibu-ibu ya, bukan yang bapak-bapak. Bahaya nanti kalau bapak-bapaknya ikut. Wah, mantap, mantap. Ini menyambung dari penjelasan Coach sudah tadi. Bagaimana cara kita masuk ke komunitas tas mahal, komunitas sepatu mahal, itu bagaimana, Coach? Nah, simpelnya harus sering-sering ngopi, Mas Pram. Wah, ini. Ini harus sering-sering ngopi ini.
Minimal kita harus dikenal lah. Mhm. Minimal harus dikenal dulu. Mhm. Mas, kerjanya apa? Wah, tukang umbah-umbah. Itu aja. Kita tuker-tukeran nomor HP, nomor WA. Nah, Iya, dari betul, postingan betul. itulah kita dikenal. Oh, ternyata ada layanan ini. Nah, Mhm. gitu. Mhm. Salah satunya itu. Kalau caranya masuk ke komunitas ya kebetulan kalau saya sendiri banyak teman kayak di basket ada Mhm. karena basic saya di basket. Kemudian Mhm. di komunitas motor itu karena saya sering nongkrong ke salah satu kafe. Ternyata di Mhm. situ juga tempat nongkrongnya teman-teman komunitas motor. Akhirnya bisa gabung, bisa masuk. Mhm. Kalau untuk yang tas-tas branded itu kebetulan memang dari teman-teman ngopi sih awalnya, nggak bisa Mhm. dipungkiri Mhm. dari suatu kegiatan yang sepele di situ bisa mendatangkan rezeki. Mhm. Dari situ Betul, akhirnya, betul. Mas ini teman istri saya Mas habis laundry ke salah satu laundry di Malang, Mhm. itu ternyata kok hasilnya rusak. Mhm. Loh, tas apa? Mas, ini tas brand Coach, harganya Mhm. 5 juta baru dipakai satu kali, Mhm. ternyata ketumpahan kopi. Waduh. Nah, itu mau dilaundrykan di salah satu laundry di Malang. Ternyata laundry Ah. besar juga sih. Ah, ah, Kena harga berapa? 39.000. Lah dari harga aja saya udah tawar. 39.000. Gak petang bulu pisan sih ngerti ya opo iki. Mhm. Di tempat saya kan bisa Mas. Bisa, tapi mahal. Berapa? Mhm. Minimal 80.000 untuk tas branded Mhm. di tempat saya. Mhm. Loh, dua Mhm. kali lipat. Ya memang Mhm. segitu. Mhm. Nah, dari kejadian itulah akhirnya beberapa teman saya membawa teman-temannya semakin banyak dipercaya Mhm. alhamdulillah ada Mhm. komunitas tas-tas branded tas fosil atau Coach itu Mhm. ternyata ada komunitas khusus komunitasnya sendiri Tas kremes sayang itu lah kalau ya. kita nggak itu Mas Pram mungkin. Ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Juna Laundry. Bagaimana kalau customer itu minta press list harga sepatu? Ini maksudnya bagaimana kita itu apa ya semakin percaya diri menunjukkan harga kita itu bagaimana, Coach? Nah berarti kan permasalahannya kan di kepercayaan dirinya ini. Nah, itu bagaimana cara membesarkan percaya dirinya Ya itu. gini Eh, intinya kalau kita belum memperdalam ilmunya Mhm. yang akan muncul lah kepercayaan diri itu tadi. Mhm. Kita belum yakin dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah yakin dengan kemampuan kita, dengan hasil kerja kita, mau kita kasih harga berapapun, Ya, betul. asalkan pantas, saya kira itu nggak perlu bingung. Nanti ada customer minta gini, minta Ya, ya. itu akan kita terima semua. Perdalam aja ilmunya. Saya yakin Mhm. di LMB sudah banyak pelatihan-pelatihan, atau nanti mungkin kedepannya akan ada pelatihan lagi. Ikut aja, nggak usah ragu-ragu. Bayar berapapun, ikut aja. Ya, ya. Kalau perlu ngutang ke pengurusnya itu, Mbak, aku bayar 2 kali ya. Bisa, saya yakin bisa itu. Ya, Sayang sekali dilewatkan layanan-layanan seperti ini. Kemurahan gitu ya. ya. Ada Oke. lagi mungkin? Ya, ini banyak Atau pertanyaan nih, studi Coach. kasus? Oh, ini masih Monggo. banyak pertanyaan ini, Coach. Ini sebentar. Ini dari Pak Dasyanto. Izin bertanya, di segmen sepatu ini iklan yang paling efektif di platform mana, Coach? Istimewa ini. Untuk layanan cuci sepatu, termasuk saya kira hampir semua layanan ya. Hampir semua layanan itu lebih efektif di Instagram, Hmm? TikTok, website. Sebenarnya semua platform, semua medsos Hmm? itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Hmm. Tapi nggak usah cari kekurangannya lah. Kita cari peluang di Facebook, saya kira cukup bagus. Cuman mungkin di situ akan banyak komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Kalau Facebook pengalaman saya itu. Hmm. Kalau Instagram saya kira itu cukup bagus untuk kita mencari istilahnya
calon customer yang potensial. Nah, di Instagram itu saya rasa cukup bagus. Atau kalau kita punya website, bisa manfaatkan websitenya itu. Itu nanti itu tugas teman-teman LMB, pengurus-pengurus LMB untuk memberikan layanan kelas online, online. Siap. Itu Mas Bram. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Riswandi. Kalau dijelaskan, Coach, bagaimana ketentuan garansi untuk layanan laundry sepatu? Mengingat harga sepatu yang premium, tentu risiko yang ditanggung juga tinggi. Sampai sejauh mana tanggung jawab kita jika terjadi kecelakaan yang tak terduga yang menyebabkan sepatu menjadi rusak? Bagus sekali, Mas Bram. Terima kasih. Begini Pak Riswandi, Bu Riswandi, kalau kita sudah ikut pelatihan, terus kemudian kita sudah menguasai ilmunya, otomatis untuk perbaikan atau pengembangan laundry kita, itu kita membutuhkan suatu sistem di sini ya. Bukan hanya di laundry sepatu aja sebenarnya, di semua layanan. Itu yang paling penting adalah sistem. Nah, kalau untuk laundry sepatu, itu sangat diperlukan identifikasi barang saat pertama kali masuk ke tempat kita. Itu sangat penting. Nah, kalau kita sudah mempunyai bekal apa? Layanan cuci sepatu ini tadi, entah itu mulai dari bahan, terus kemudian cara. Kalau kita sudah punya bekal di pelatihan tadi, entah itu mulai pengenalan bahan, kemudian alat-alat, dan cara pengerjaannya, kita itu nanti bisa mengedukasi saat barang masuk. Setelah barang masuk, otomatis kan kita harus identifikasi ya. Kita cek dulu di semua bagian sepatu ini. Nah, dari situ kita bisa sambil mengedukasi customer. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk meminimalisir risiko di pengerjaan. Karena risikonya nanti di kita. Nah, kalau kita saat identifikasi menemukan calon masalah, nah itu bisa langsung kita sampaikan di situ. Ini nanti kalau saya kerjakan akan berisiko seperti ini, Pak. Seperti ini, Mbak. Nah, itu bisa langsung kita sampaikan. Jadi sebaiknya itu ada istilahnya identifikasi barang saat pertama kali masuk. Kalau untuk soal ganti rugi, alhamdulillah selama ini saya tidak pernah lah sampai mengganti rugi. Nah, itu masih bisa diminimalisir resikonya. Sayang sekali kalau kita harus ganti rugi, atau bahkan nggak sampai ganti rugi, tapi kita berpikir keras untuk membuat skenario atau drama. Gimana caranya customer ini percaya, padahal yang salah kita sendiri waktu pengerjaan barangnya rusak. Kita berpikir keras untuk membuat drama atau gimana, ngapain? Sebisa mungkin jujur lah. Nah, kalau kita dari sistem awal penerimaan barang tadi udah benar, saya kira udah aman. Nggak harus sampai mengganti karena kerusakan, itu nggak harus lah. Bahkan ada beberapa teman kemarin itu laundrynya yang sudah auto system, Mas Pram. Auto system dalam artian owner ini udah nggak ikut-ikut lagi di proses pengerjaan, mulai dari penerimaan sampai finishing udah nggak ikut-ikut lagi owner laundry ini. Sudah autopilot ya? Tapi ya autopilot. Jadi ternyata di situ masih ada kelemahan, yaitu identifikasi waktu barang datang, entah itu di laundry kiloan atau laundry satuannya. Tentunya di laundry sepatu. Harusnya di situ tetap dilakukan identifikasi. Kalau misalkan kiloan ini ada barang apa aja, jumlahnya berapa gitu ya. Kalau misalkan sepatu ya, ini sepatu merek apa, kita catat atas namanya siapa, berapa pasang. Terus kemudian ada yang sudah buka apa masih bagus lemnya. Nah, kita cek semua ini. Kalau misalkan orangnya keburu pergi, tidak apa-apa, kita sampaikan aja, Pak, ini nanti sebelum saya kerjakan, kita identifikasi dulu ya, ada kekurangan apa di sepatunya sebelum dikerjakan, nanti biar resikonya nggak jatuh ke kita. Nah, itu kita harus sampaikan. Dan dari situ kan kita punya database nomor HP atau nomor WA customer. Nah, dari situ kita juga bisa komunikasi. Bahkan waktu di proses pengerjaan pun
itu kita juga tetap harus ada komunikasi kalau misalkan Ya. ternyata di situ ada beberapa resiko atau calon resiko yang akan datang ke kita. Itu masih bisa kita komunikasikan. Jadi begitu Mas Pram, Pak Riswandi. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Coach dari Prasme Laundry. Apakah laundry sepatu lebih baik dipisah lokasinya ataukah jadi satu tempat? Mengingat lebih spesifik laundry yang ditujukan konsumen. Kalau lebih bagus apa tidak saya kira relatif ya. Karena kemampuan kita di sini berbeda. Tapi kalau misalkan memang mau difokuskan untuk layanan cuci sepatu, itu saya kira akan sangat baik sekali. Karena dari situ orang akan lebih percaya menurut saya. Orang akan lebih fokus ke layanan kita. Oh ini ternyata ada khusus laundry sepatu ya. Di situ pasti ada layanan back spa juga. Bisa nerima cuci helm, cuci koper. Bagus kalau misalkan harus dipisah pun saya kira cukup bagus ini. Jadi bisa meyakinkan customer kita ya. Lebih bisa meyakinkan customer kita. Lebih bisa meyakinkan customer. Saya kira begitu. Oke, semoga menjawab. Ada lagi, Tom? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat dan jangan lupa untuk mengisi formulir resensinya ya. Ini pertanyaan selanjutnya ini kebanyakan dari customer kita Coach ini kan mahasiswa, ini kan kebanyakan pengusaha kita ini kebanyakan dari Malang Kota nih. Bagaimana teknik marketingnya yang powerful agar para mahasiswa ini mau melondrikan sepatunya ke laundry kita kan anak-anak mahasiswa itu kebanyakan sepatunya kan nggak murah kan, yang merek Adidas lah, yang merek ini merek itu, tapi mintanya yang murah. Nah ini cara mengedukasi terus marketingnya itu bagaimana? Jadi kalau soal harga sebenarnya di Malang ini memang cukup variatif. Cuma beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini kalau kita ambil rata-rata itu harga layanan cuci sepatu itu rata-rata 35.000 di angka itu 35.000. Saya kira itu udah cukup banyak kok untungnya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menjangkau teman-teman mahasiswa yang notabene selama ini barangnya bagus, minta layanan bagus, tapi minta layanan jasa murah. Ongkosnya minta yang murah. Iya. Padahal sepatunya mahal. Iya. Padahal setelah saya keliling ke beberapa teman-teman layanan cuci sepatu, itu harganya juga nggak murah-murah banget. Banyak pangsa pasar dari mahasiswa itu yang masuk. Jadi nggak usah ragu-ragu lah. Sebenarnya yang bikin kita capek sendiri atau yang bikin kita ragu-ragu ya karena kita nggak yakin aja. Tapi kalau kita mau belajar terus kemudian benar-benar langsung mau dipraktekkan, saya yakin dengan pasar seperti apa aja istilahnya wong Malang tatak mungsu pasar model apa pakailah. Tapi tak regani piro aku yakin. Nah, gitu. Karena sudah yakin dengan kemampuannya. Jadi begitu Mas Ram. Wah, mantap sekali. Ini dari pertanyaan berikutnya dari Pak Riswandi atau Bu Riswandi. Kebanyakan pelatihan sepatu hanya berada di tingkat dasar, di mana kita dapat mendapatkan pengetahuan atau workshop yang tingkat lanjut atau tingkat mahir. Ini saya jarang sekali menemukan informasi pelatihan yang tingkat lanjut, Coach. Ini bagaimana cara menemukan informasinya? Oh, banyak banget. Banyak memang. Kebetulan kebetulan guru-guru saya ini sering buka kelas advance istilahnya. Iya. Kelas advance, kelas expert. Nah, kayak dari kami itu bahkan kami ini Mas Kris Mardianto ini nggak mau nerima murid yang atau nerima orang yang nggak serius. Ya. Jadi yang diterima ini yang serius-serius aja, yang berani benar-benar berani bayar, berani datang untuk belajar. Nah, di situ biayanya juga macam-macam sih. Ada yang mulai 2.500.000, ada yang bahkan sampai 7 juta, itu lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Bahkan yang di Osdio Kepanjen kapan hari itu beberapa bulan yang lalu itu, saya kira kelas basic tapi sudah mencapai teknik-teknik repaint, layanan repaint cuci sepatu. Nah, berarti itu kan ada plus-plusnya, basicnya.
Betul. Berarti kan sempat ketinggalan ini teman-teman apa Pak Riswandi atau Bu Riswandi Iya. ini tadi. Padahal kalau Banyak repaint itu banyak banget. nggak murah Pak ya Coach ya. Iya, padahal itu nggak murah. Hmm. Nanti bisalah kontak-kontakan sama saya atau nanti Mhm. mana lah. Monggo silaturahmi ke tempat saya juga boleh. Hmm. Kita ngobrol-ngobrol atau gimana nanti atau ketemuan lagi dengan teman-teman LMB bisa. Jadi Bapak yang ingin Itu Mas meningkatkan Bram. ilmunya tentang laundry sepatu bisa apa ya main-main ke Coach Huda nih. Selanjutnya dari Boleh, boleh. Yusuf Chandra, apakah ada mesin pengering sepatu, Coach? Ya, banyak Pak Yusuf. Mhm. Kamu nggak main ke tempat saya. Iya, ini jadi Pak Yusuf ini harus Ada. sering ngajak ngopi nih Pak Coach Huda ini. Iya, sampai ireng ini. Kalau pengering sepatu macam-macam. Tapi perlu saya ingatkan ya, teman Pak Yusuf sama teman-teman yang lain, nggak perlulah kalau untuk layanan cuci sepatu pakai pengering yang mahal-mahal harga 5 juta, 7 juta ke atas itu saya kira nggak perlu. Kalau kita benar-benar sudah menguasai teknik cara mencucinya, cara treatmentnya, itu kita cukup pakai hair dryer, cukup pakai kipas angin, atau pakai pengering sepatu yang harga 150 ribuan Betul, di betul. online itu sebenarnya sudah cukup. Atau bahkan kita angin-anginkan aja sudah cukup sebenarnya. Iya, 20 menit Karena bisa kering ya pengalaman Coach ya. saya, iya sudah kering. Pengalaman saya kunjungan ke beberapa teman itu yang alatnya harganya jutaan, harganya 5 juta ke atas, 3 juta ke atas lah. Itu kebanyakan nggak kepake. Kan sayang banget, investasi segitu besar, ternyata nggak dipakai alatnya. Makanya saya bilang tadi di awal, sebenarnya nggak banyak untuk modal untuk membuka layanan cuci sepatu ini. Jadi nggak perlu ragu-ragu. Kalau misalkan ada pelatihan, silakan ikut aja. Nggak usah pelit-pelit uang untuk mendapatkan ilmu. Saya kira itu pesan saya. Untuk sadis. Oke, ini dari Pak Riswandi ini tanya lagi nih. Ini Coach ini untuk keterampilan untuk cuci sepatu ini kan dibutuhkan apa ya konsentrasi yang cukup tinggi. Bagaimana cara kita melatih karyawan agar melakukan cuci sepatu dengan baik? Mengingat turnover-nya ini pegawainya sangat tinggi. Ini setelah dilatih karyawannya ini malah resign. Bagaimana untuk perekrutan dan pelatihan ulang ini bagaimana solusinya? Sebenarnya lebih ke ini aja sih. Kalau kita mengkaryakan seseorang untuk layanan cuci sepatu. Kalau soal keluar masuk itu saya kira sudah umum kalau untuk dunia laundry. Sangat umum sekali. Bahkan itu yang bikin pusing para owner laundry. Iya, betul. Ya tinggal kita tanamkan kepercayaan aja sebenarnya sebaik mungkin. Harus kita percaya, kita ajak komunikasi dengan baik. Kemudian kalau misalkan ada pelatihan, kita ajak ikut pelatihan sekalian. Kalau sekedar teknik dasar aja, ajak ke tempat saya sini, monggo. Saya ajari kalau sekedar teknik-teknik dasar aja. Karena nggak butuh waktu yang banyak. Yang penting kita harus punya sistem intinya. Di semua layanan kita harus punya sistem. Dan harus tertib ke sistem yang sudah kita buat sendiri. Termasuk owner pun harus tertib ke sistem yang dibuat. Ya, betul. Jadi sistem perusahaan, bukan sistemnya owner. Sistem perusahaan, owner, karyawan, itu semua harus ikut ke sistem kalau sudah masuk ke perusahaan. Sebenarnya seperti itu. Kalau untuk mempertahankan karyawan, yaitu tadi ya standar gaji kita sebenarnya berapa sih? Kalau untuk gaji karyawan gitu. Kalau misalkan kita memang mampu untuk menggaji karyawan minimal UMK, nah kita bisalah kasih bergening-bergening tertentu biar karyawan tetap bertahan gitu masih pantas lah. Cuman kalau kemampuan kita masih di bawah UMK, ya itu kita pasti punya pendekatan khusus supaya karyawan nggak mudah keluar masuk seperti itu. Itu Mas Pram, mungkin ada lagi pertanyaannya Pak Riswandi. Wah, ini banyak ini. Saya semangat ini. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Coach. Mengingat bahan sepatu yang berbagai macam, sebaliknya
pakai pewangi apa atau parfum apa, Coach? Nah, untuk parfum atau deodoran saya sarankan yang alkohol base ya, teman-teman. Karena di sini kita butuhkan antibakterial. Kita pengalaman waktu COVID dulu dari desinfektan dan lain-lain, hand sanitizer itu rata-rata alkohol base. Kalau misalkan pakai yang metanol gimana boleh, cuman kalau kita jual jasa ada embel-embel treatment, saya sarankan tidak pakai yang metanol base atau yang water base. Tapi kalau kita mau serius, saya yakin maulah pakai yang alkohol base meskipun harganya lebih mahal. Tapi paling tidak customer akan yakin dengan layanan kita. Yang bagus menurut saya tetap alkohol base, Mas Pram. Itu. Monggo dilanjut. Oke, ini melanjutkan pertanyaan dari Bapak Riswandi ini. Ada beberapa pola pikir, mindset dari pengusaha kita. Ada kalau karyawan itu sudah diberikan pelatihan, sudah pinter mencuci sepatu, malah resign. Nah, ini banyak pemikiran yang kita punyai dari pengusaha kita. Ini aku nggak mau kalau ngelatih karyawan nanti pinter malah keluar. Seperti itu gimana, Coach? Baik. Udah keluar, buka lagi. buka sendiri. Iya. Lalu gimana tuh, Jadi Coach? Menata pola pikir kita bagaimana, Coach? Iya. Kalau itu ya selain pendekatan tentunya bisa kita akal dengan sistem kontrak. Itu saya kira masih bisa lah. Entah itu tanda tangan di atas materai perjanjian minimal kerja sekian tahun. Itu bisa kok saya kira dengan sistem seperti itu. Ada bahkan beberapa teman ini yang sampai menggunakan jaminan ijazah. Ijazah sekolahnya itu bisa. Cuman kalau saya pribadi nggak menyarankan lah kalau sampai tinggal jaminan ijazah gitu, saya pribadi tidak menyarankan. Tapi paling enggak saya kira dengan kita ini orang Jawa, kebanyakan orang Jawa, orang Indonesia lah. Kalau pendekatan kita pakai hati, saya kira tanpa embel-embel kontrak pun akan bisa kena itu. Teman-teman yang membantu kita, karyawan-karyawan itu. Bisa dengan sistem kontrak, Pak Riswandi. Silakan dicoba atau dipelajari. Mas Pram mungkin bisa membantu nanti. Kalau boleh sharing ya ini biar karyawan awet ya tetap gajinya tetap sesuai yang janjian ya, terus kita ajak makan-makan, nonton bersama, pendekatan hati, sering ngobrol pasti awet. Ya, intinya di komunikasi, Mas Pram. Iya, betul. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu, silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Vicky. Kalau alkohol base atau full grade untuk sejenis alkohol atau minuman apa pemabuk apa bisa? Mungkin parfumnya mungkin. Jangan diminum Pak Bu untuk parfum laundry sepatu. Gimana nih Coach? Gimana? Iya. Ini parfumnya laundry sepatu diminum apa ya? Ajak-ajak. Enggak lah, kalau untuk deodoran saya masih rekom ke yang alkohol base memang. Enggak usah khawatir soal halal haramnya, selama itu enggak kita minum. Iya itu. Pasti Pak pikirnya ke situ. Iya, larinya ke situ. Monggo. Ada lagi ya, ini Mas dari Pram? Mas Joko ini, Purnama Laundry. Selamat malam Coach. Untuk packing sepatu berbahan plastik, apakah jangka panjang, apakah aman? Mengingat sebelum packing itu diberi parfum dulu. Kalau untuk jangka panjang, jenis packaging menurut saya akan aman. Entah itu kain, spons, entah itu plastik. Ya. Kalau bicara jangka panjang, saya kira tidak akan aman ya. Karena sebenarnya penyimpanan sepatu, kalau kita ke mall,
di yang pernah saya tahu itu di TP di Tunjungan. Ya. Nah, itu ada layanan Your Back Spa, khusus spesialis spa tas-tas branded. Itu layanan treatmentnya bahkan sampai ratusan ribu untuk satu tasnya. Betul. Itu nggak ada yang sampai di packing rapat gitu, nggak ada. Itu cukup di rumah ber-AC, sirkulasi udara bagus. Ya. Itu lebih aman daripada di packing. Jadi kalau misalkan untuk packing, itu packing untuk kebutuhan kita aja sebenarnya. Kebutuhan dari laundry kita memantaskan diri. Kalau barang orang sudah selesai, kita packing sebaik mungkin, kita sampaikan ke yang punya. Nah, itu bisa kita edukasi lagi. Nanti kalau sudah nyampe rumah, sebaiknya dibuka ya packingnya, Bu, Pak, Mbak. Itu bisa disampaikan di situ. Nah, kalau kita ini tadi, kalau kita sudah benar-benar menguasai, saya yakin akan banyak edukasi yang bisa kita sampaikan ke customer, ke pelanggan kita. Dengan begitu, customer akan yakin, akan percaya, akan nyaman terutama dengan layanan kita. Oh, ternyata nggak cuman terima layanan cuci aja, ternyata saya di sini dapat ilmu-ilmu gimana caranya perawatan, untuk perawatan harian, atau mungkin bahkan sampai penyimpanan yang baik seperti apa gitu. Bahkan kalau disimpan aja terus menerus, sepatu pun akan rusak kalau nggak dipakai sama sekali. Betul. Jadi belum tentu yang disimpan rapat atau disimpan di dalam kardus atau bahkan nggak dipakai sama sekali. Betul. Akan aman-aman aja. Jangan punya pikiran seperti itu. Itu bahkan akan rusak. Jadi begitu Mas Bram. Mas Joko, begitu Mas Joko. Mas Joko. Kemudian ini dari Coach dan Laundry Rahman. Mungkin Coach sudah bisa menuliskan di kolom chat IG-nya atau TikTok-nya apa, Coach? Sepertinya ingin berkenalan lebih dekat ini dengan Coach Huda. Kalau lebih dekat langsung datang ke rumah. Nggak perlu IG. Langsung ke rumah. Oke, Pak Rahman ya, langsung ke rumah. Nah, ditunggu. Bisa Ini dicatat alamatnya. Nah, monggo. Monggo, Jalan Teluk Cendrawasih 107 Arjosari. Bisa ditulis di RT kolom chat, Coach. 112. Oke. Nah, biar enggak. Sebentar. Chat. Mau silaturahmi ke Coach Huda. Yang pengen bersilaturahmi sekaligus belajar dengan Coach Huda bisa ke Teluk Cendrawasih. Nomor berapa tadi? 107. Nomor 107. Nah. Oke. Sambil mengetik, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Nah, ini. Siap. Teluk Cendrawasih 107 RT 1 RW 2 Arjosari. Ini peserta malam ini antusias sekali nih, banyak pertanyaan ini. Siap. Ini dari Pak Hendra Cipta, Murni Jaya Laundry. Malam Coach, untuk menentukan harga tarif sepatu itu ditentukan dari tingkat kesusahan atau jenis sepatunya? Paling mudah gini, Pak siapa tadi Mas Bram? Pak Hendra Cipta. Pak Hendra Cipta. Untuk menentukan harga cuci sepatu, layanan cuci sepatu kita paling gampang adalah kita survei layanan cuci sepatu di sekitar kita. Itu paling gampang. Karena nggak mungkin orang membuka atau membuat harga layanan cuci atau treatment sepatu itu akan rugi. Jadi gini, saya sudah survei untuk layanan cuci sepatu di Malang Raya, itu rata-rata di angka 20.000, itu yang paling banyak, 20.000 sampai 35.000. Untuk beberapa tahun atau beberapa bulan terakhir ini, itu yang paling banyak di angka 35.000. Ini yang layanan biasa atau yang premium? Ini untuk layanan istilahnya layanan standar, Mas Bram. Oh, standar. Layanan standar. Ya, layanan standar. Kalau yang laundry premium itu ada yang per pasang minimal 60.000.
Bahkan ada yang sampai 80.000 per pasang. Hmm. Nah, itu nanti kita akan bisa menentukan sendiri. Kalau saran saya ambil di tengah-tengahnya aja, atau ya 35.000 tadi itu. Atau bisa ambil yang harga layanan 60.000, tapi kita kasih trik-trik promo, strategi promo. Cuci 2, gratis 1. Itu bisa kita masukkan promo-promo di situ. Ya, mantap. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Coach dari Pak Aji ini. Selamat malam Coach, bagaimana cara mencuci sepatu kanvas yang habis terendam lumpur? Pak Aji, oh iya ini perwakilan ini orangnya ini pasti Pak Aji ini ya. Oh, anjok lumpur bareng Pak Aji, Pak Aji. Mungkin ke sawah pakai sepatu dia. Sampai batuk. Jadi begini, kalau untuk teknik cuci sepatu itu sebenarnya kan ada teknik semi dry. Itu dengan teknik ada teknik yang full air, asal jangan direndam. Nah, itu. Asal jangan direndam. Itu. Ada yang benar-benar sama sekali teknik pencucian tanpa air. Itu bisa. Dengan kasus yang ditanyakan Coach Aji tadi itu sebenarnya, itu kasusnya sudah kotor parah. Ya. Nah, itu harus dicuci dengan cuci basah, full air. Kita gerojok dulu di bawah air keran, hilangkan lumpur-lumpurnya, hilangkan lumut-lumutnya, water gidul-gidul, harus dibuang semua. Baru kita cuci biasa. Tapi ingat, dengan kasus seperti ini atau dengan teknik pencucian full basah ini, kita juga harus mempercepat kerja kita, termasuk di pengeringan. Kalau tidak gitu akan rusak sepatu itu. Paling tidak lemnya akan mudah lepas kalau kita tidak cepat-cepat proses cuci dan proses pembilasan kemudian di proses pengeringan. Itu yang harus kita maksimalkan di situ. Itu untuk bahan sepatu apa nih Coach? Saya kira untuk semua bahan bisa. Saya yakin bisa. Iya. Saya pastikan bisa itu. Kecuali bahan rajut ini ya, yang serat apa istilahnya? Serat nanas apa serat tumbuhan itu. Kan ada beberapa merek yang dari benar-benar serat tumbuhan itu. Rajutan itu. Itu beresiko kalau kita full cuci basah. Tapi kalau dengan teknik yang cepat, proses cuci yang cepat dan proses pembilasan kemudian pengeringan yang cepat, saya kira akan aman di situ. Ada lagi Mas Bang? Oh banyak. Ini dari Bu Hima Widara. Bagaimana cara menentukan harga? Ini sepatunya branded atau KW? Ini agar tidak salah penanganan dan penentuan tarif, Coach. Jadi begini, Mas Hima atau Mbak Hima tadi ya? Iya. Widara. Kita nggak boleh atau nggak punya hak untuk menentukan sepatu customer ini KW atau asli. Kalau bisa malah kita anggap semuanya asli. Yang pasti asli sepatu ya. Yang pasti asli sepatu. Soal brandnya ini asli atau KW kita nggak boleh menghakimi atau menjudge langsung. Nggak boleh sudon. Untuk penentuan harga tetap kita harus gagah di layanan kita, di harga kita tadi sebenarnya. Iya. Nggak perlu kita beda-bedakan. Jadi gitu Mas Pram, Mbak Ima, atau ada pertanyaan lain Bapak Ibu silakan. Atau mau open mic, monggo. Silakan. Ini ada Salsabila ini. Wah, ini penyanyi ini. Bagaimana tanggung jawab penggantian apabila ada kerusakan, Coach? Kalau untuk tanggung jawab kerusakan sebenarnya gini, itu bisa kita siasati dengan perjanjian di awal atau perjanjian yang kita tentukan di nota. Itu bisa kita siasati di situ. Itu pun juga ada syaratnya. Kalau kita sudah menjalankan sistem yang kita buat, seperti yang saya bilang tadi, mulai dari identifikasi waktu barang datang, waktu pengerjaan, kita tetap harus jaga komunikasi dengan konsumen. Itu baru bisa kita terapkan sistem-sistem atau ketentuan soal
penggantian ganti rugi tadi. Hmm. Karena jarang orang yang mau lihat atau Iya mau betul, mengerti dengan sistem kita, betul, sistem ganti rugi kita. Ya. Nggak bisa, ini harganya 3 juta, masa mau diganti cuman 2 kali atau 5 kali ongkos cuci. Misalkan Nah, seperti betul, itu. betul, betul. Nah, kita kan juga harus memahamkan juga, lupa ini kan juga bukan barang baru. Intinya kita tetap harus jaga komunikasi dengan baik, dengan sopan. Hmm. Kita kasih penjelasan setelah Hmm. kita memang benar-benar menjalankan sistem atau ilmu yang sudah kita dapat tadi. Hmm. Tapi kalau memang dari kita sendiri udah nggak ada etikat baik, saya yakin ya nggak akan selesai-selesai seperti ini. Atau bahkan jangka panjangnya kita nggak akan dipercaya orang lagi. Betul, Kalau betul. soal untuk penentuan ganti ruginya ya itu tadi bisa ditentukan 2 kali ongkos cuci atau 5 kali ongkos cuci atau bahkan 10 kali ongkos cuci. Hmm. Saya kira dengan brand-brand top itu kita pasti akan saat kita menerima pun kita akan berusaha bertanggung jawab dengan apa yang kita terima dan apa yang akan kita kerjakan nanti. Intinya tetap jaga komunikasi, Ya. kuatkan sistem kita, itu aja saya kira udah aman. Gitu Mas Pram. Ya, wah mantap, mantap. Ini sepertinya ini harus apa menjadi materi selanjutnya nih Mbak Fitri untuk apa membahas tentang syarat dan ketentuan agar kita tuh tidak apa Ya. terhindar dari masalah-masalah yang timbul dari kerja kita. Nah, ini perlu dibahas ini untuk webinar selanjutnya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ya. dari Barokah Laundry Lawang. Ini banyak sekali pertanyaan. Bagaimana cara menandai tiap sepatu coach? Mengingat nyuci sepatu kan 2 pasang. Mungkin maksudnya agar tidak tertukar itu bagaimana? Menandai sepatu para customer itu bagaimana? Kita kasih tanda aja, kan banyak dijual hang-tag itu. Atau kita kasih catatan sendiri, kita masukkan plastik yang sekiranya bisa ditali di tempat talinya itu. Simpel aja kok sebenarnya. Biasanya yang malah tertukar atau yang hilang itu di tali atau di ini insole. Ya, betul. Nah, itu biasanya kita yang sering lupa. Kalau bisa saat mencuci pun itu memang harus ada tahap-tahapan yang istilahnya kita nggak boleh lepas dari sistem atau SOP Ya, betul. pencucian proses. SOP, ya. Itu kita harus jaga di situ. Jadi proses cuci awalnya dari sini. Oh, ternyata insolnya bisa dilepas. Kita lepas, tapi nggak boleh jauh-jauh dari barang yang kita kerjakan. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, kita masukkan sepatunya. Saya yakin akan aman-aman aja. Gitu Mas Pram, ada lagi mungkin? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Ini banyak sekali. Untuk teknik angeloing, ini biasanya memakai produk apa, Coach, yang ramah di kantong? Sudah teknis ini. Ya, kalau soal itu sebenarnya ramah di kantong semua. Dari Pak siapa? Pak Hendra Cipta ini lagi. Pak Hendra Cipta. Sebenarnya ramah di kantong semua, Pak Hendra. Karena untuk layanan yellowing itu sebenarnya kan harganya di luar harga layanan cuci sepatu. Ya, betul. Jadi kalau misalkan harga cuci sepatunya 30.000, terus kemudian ada permintaan khusus treatment yellowing, harganya 25.000 atau 30.000 juga. Nah, itu kan bisa ditambahkan. Ya, saya kira dengan harga chemical unyellowing seharga 60.000 atau 70.000, mudah balik, cepat balik itu. Balik modal. Masih ramah di kantong saya kira. Penggunanya juga nggak banyak banget, cukup tipis aja untuk memaksimalkan. Nanti ada tekniknya, salah satunya kita wrapping atau kita masukkan ke dalam kantong plastik, kita jemur untuk kebutuhan oksidasi, memaksimalkan oksidasi obat unyellowing tadi. Cukup tipis aja, nggak terlalu banyak itu. Cukup ramah di kantong kok, Pak Hendra. Jangan dikeluarkan semua, Coach. Ilmunya jangan dikeluarkan semua. Nanti ada kelas lanjutan ini. Wah, mantap ini. Jangan dikeluarkan semua. Oke.
Dikeluarkan kulit-kulitnya dulu. Nah, nanti dagingnya nanti waktu pelatihan nanti. Ada Ya. pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh ya, saya ingatkan lagi untuk mengisi formulir presensinya. Iya. Boleh saya kasih pengumuman sedikit, Monggo. Mas Pram ya. Buat teman-teman, nanti di bulan Juni kita akan ada kelas lanjutan mengenai kelas sepatu ini. Jadi kita nanti akan belajar untuk pengenalan bahan, material bahan itu apa saja, dan juga kita belajar untuk sistem identifikasi material bahan juga yang nantinya kita terima atau biasa kita sebut SOP, dan juga nanti kita belajar bagaimana proses penanganan atau pencucian sepatu sesuai dengan karakter bahannya, sesuai dengan jenis-jenisnya. Seperti yang kita tahu ada fabric, ada sweat, ada leather. Nah, itu nanti kita pelajari. Dan after selling, setelah pencucian itu, setelah pengerjaan, bagaimana after sellingnya, dan bagaimana cara kita bermarketing atau promo-promo penjualan yang menarik, yang bisa mendatangkan banyak cuan gitu ya Coach ya. Nanti tetap kita bersama Coach Huda, kita gali semua ilmu dari beliau. Nggak takut kompetitor ya Coach ya? Karena ini, iya, karena kita kan semua ini ada di Malang, Batu Raya ya. Tapi semua punya blueprint masing-masing, semuanya punya brand masing-masing. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi untuk mengatasi atau menjawab keraguan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bagaimana nanti menentukan harga, ini termasuk brand atau yang biasa. Nah, untuk mengetahui itu semua, kita harus wajib belajar lebih dalam lagi. Seperti yang Coach sudah tadi sampaikan, jangan eman-eman, jangan pelit dengan ilmu. Jadi kalau mau mahir, mau jadi ahli ya harus mengeluarkan biaya gitu ya. Seperti tips dari Coach sudah tadi, kalau mau dapat networking yang luas, jaringan yang luas, market yang luas, ya harus sering ngopi ya, itu memang betul. Ya harus kita meluaskan jaringan kita, teman kita harus banyak, seperti itu. Jadi untuk waktu, di mana tempatnya, dan berapa biayanya, pasti nanti ada pengumuman lanjut di grup. Ya, terima kasih Mas Pram. Ya, terima kasih. Wah, Oh ya. Oke, Coach Huda, Siap, Mas Pram. closing statement-nya. Closing statement, wah ini Kata-kata mutiara ini. kata-kata mutiara. Kelakuanku nggak seindah mutiara ya masalahnya. Monggo silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung di kelas online LMB 2.0 dengan tema omset melesat dengan satuan cuci sepatu. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan pastinya banyak sekali kekurangan dari saya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tetap semangat, jangan putus asa, yakin dengan rezeki kita. Amin. Terima kasih. Oke, wah mantap-mantap. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.